Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Nadia Rifda Azalia dengan NIM 2408 1020 1158. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan biaya modal atau cost of capital. Nah, materi ini juga menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan investasi perusahaan. Jadi, kalau kamu mau tahu gimana perusahaan menilai apakah sebuah proyek itu layak atau enggak, stay tune ya sampai akhir video. Nah, kemudian yang pertama, kita mulai dari pengertian cost of capital. Nah, biaya modal itu sederhananya adalah tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh suatu investasi supaya nilai perusahaan tetap terjaga. Atau bisa juga disebut sebagai tingkat diskonto yang dipakai buat menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan. Nah, kenapa cost of capital ini penting? Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama, sebagai dasar evaluasi proyek. Nah, jadi perusahaan bisa pakai biaya modal sebagai cut-off rate buat menentukan apakah proyek ini diterima atau ditolak. Kemudian yang kedua, menentukan nilai perusahaan karena dipakai dalam metode seperti discounted cash flow atau DCF. Kemudian yang ketiga, mengambil keputusan struktur modal. Nah, jadi manajemen tahu seberapa besar utang dan ekuitas yang paling optimal. Kemudian, di slide selanjutnya, nah di sini ada komponen biaya modal, biaya saham biasa atau cost of common stock. Nah, sini biaya modal sendiri terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, biaya saham biasa, cost of common stock, atau biaya, ya, kemudian yang kedua, biaya laba ditahan atau cost of retained earnings. Kemudian yang ketiga, biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Nah, mari kita bahas satu-satu secara singkatnya. Nah, yang pertama untuk biaya saham biasa atau KE, nah ini adalah tingkat pengembalian yang diharapkan oleh para pemegang saham. Ada tiga pendekatan umum untuk menghitung biaya saham biasa ini. Yang pertama, CAPM atau Capital Asset Pricing Model, yaitu memperhitungkan risk-free rate ditambah premi risiko pasar. Kemudian, yang kedua, model pertumbuhan dividen atau dividend growth model. Yang pakai dividen sekarang, harga saham, dan tingkat pertumbuhan dividen. Kemudian yang ketiga, bond yield plus risk premium, yaitu menambah premi risiko ke tingkat bunga obligasi yang ada. Kemudian, di next. Nah, di sini ada biaya laba ditahan atau cost of retained earnings. Nah, untuk biaya laba ditahan ini atau KR, konsepnya mirip dengan biaya saham biasa. Bedanya, dana ini berasal dari dalam perusahaan, bukan dari menerbitkan saham baru. Nah, secara konsep, KR ini sama dengan KE tanpa memperhitungkan biaya emisi sahamnya. Artinya kalau perusahaan milih pakai laba ditahan, nah pemegang sahamnya mengharapkan pengembalian yang sama seperti kalau mereka invest dari luar perusahaan. Kemudian di sini ada menghitung biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Nah, WACC ini singkatan dari Weighted Average Cost Capital. Nah, ini nih bagian yang paling sering muncul di soal atau studi case gitu kan ya. Jadi WACC adalah rata-rata tertimbang dari semua sumber modal perusahaan, baik dari utang, saham preferen, maupun ekuitas. Nah, langkah-langkah menghitung WACC ada 3. Nih, yang pertama, di sini
kita menentukan bobot tiap sumber modal, biasanya berdasarkan nilai pasar dan totalnya harus 100%. Kemudian yang kedua, menghitung biaya masing-masing komponennya, seperti KD, KP, dan KE. Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, terapkan rumus WACC. Jadi mengalihkan bobot dengan biaya komponennya, lalu dijumlahkan. Nah, hasil WACC ini nantinya digunakan sebagai tingkat pengembalian minimum atau tingkat diskonto perusahaan. Kemudian next. Nah, ini ada contoh studi kasus aplikasi WACC suatu perusahaan. Nah, di sini ada WACC suatu perusahaan. Nah, di sini ada 12% dan ada 3 proyek. Di sini proyek A ada proyek A dengan IRR 15% diterima. Kemudian ada proyek B dengan IRR 10% tapi ditolak. Kemudian ada proyek C dengan IRR 12,5 dan diterima. Nah, dari sini bisa kita lihat kalau proyek diterima kalau IRR-nya lebih tinggi dari WACC-nya. WACC-nya kan 12%. Nah, karena artinya proyek itu bisa menghasilkan nilai tambah buat perusahaan. Nah, kalau pakai pendekatan NPV, NPV atau Net Present Value, nah, maka proyek diterima kalau NPV lebih besar dari 0. Yang berarti nilai sekarang arus kas masa depan lebih besar daripada biaya investasinya. Kemudian manfaat. Kemudian di sini ada manfaat dan keterbatasan penghitungan biaya modal. Nah, perhitungan biaya modal ini punya banyak manfaat. Nah, di sini contohnya ada objektivitas. Nah, di sini karena bisa jadi ukuran kuantitatif buat bandingin investasinya. Kemudian yang kedua, konsistensi. Konsisten, semua bagian perusahaan memakai standar pengembalian yang sama. Kemudian yang ketiga, disiplin keuangan. Nah, di sini perhitungan biaya modal yang efisien dan membatasi proyek berisiko rendah pengembalian. Karena manajer cuma kan ambil proyek yang benar-benar menguntungkan. Nah, kemudian tentu saja kalau ada manfaat, ada keterbatasan dan tantangannya juga. Nah, yang pertama ini asumsi risiko sama. WACC standar mengasumsikan semua proyek memiliki risiko rata-rata perusahaan, padahal proyek baru bisa memiliki risiko yang berbeda. Jadi mengasumsikan semua proyek punya risiko yang sama. Nah, kemudian yang kedua, data sulit diperoleh. Penentuan biaya ekuitas, terutama J pada DGM dan beta pada CAPM, memerlukan estimasi yang rentan kesalahan. Data seperti beta itu, atau tingkat pertumbuhan dividen itu, sering sekali susah dipastikan. Kemudian yang ketiga, bobot pasar berubah. Bobot modal atau utang ekuitas selalu berfluktuasi sesuai harga pasar. Ya, menuntut perhitungan WACC yang diperbarui secara berkala. Nah, bobot pasar modal itu bisa berubah setiap saat kan, jadi berfluktuasi gitu. Jadi WACC perlu diperbarui secara berkala. Next. Nah, jadi kesimpulannya Jadi kesimpulannya, biaya modal itu adalah alat penting untuk memastikan keputusan investasi perusahaan tetap efisien dan menguntungkan. Nah, jadi WACC juga bisa dianggap sebagai target minimum return yang harus dilewati agar perusahaan bisa terus menciptakan nilai bagi pemegang sahamnya. Oke,
Segitu dulu penjelasan dari aku tentang biaya modal atau cost of capital. Nah, kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Biar gak ketinggalan video pembahasan materi ekonomi dan keuangan lainnya. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.